Hai everyone, apakah kalian pernah menonton film dokumenter Netflix The Tinder Swindler? Bila sudah, pasti masih ingat dengan sosok Simon Leviev yang menipu banyak wanita cantik lewat aplikasi kencan Tinder. Pria satu ini diperkirakan berhasil meraup uang 10 juta US dollar atau sekitar 156 miliar rupiah dari para korban wanita yang dia kencani. Dan baru-baru ini di negara Singapura juga ada kasus serupa. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Pada video kali ini, mari kita berkunjung ke negara tetangga kita, Singapura. Di salah satu sudut kota, tepatnya sekitar daerah Toa Payoh, tinggal seorang pemuda bersama dengan ibunya. Kedua orang tuanya sudah bercerai cukup lama. Oleh sebab itu, tidak heran bila pemuda ini memiliki hubungan sangat dekat dengan ibunya. Nama pemuda itu adalah Jared Low, baru berusia 23 tahun. Sejak kecil, Jared dikenal sebagai anak baik dan tidak pernah bermasalah. Meskipun demikian, Jared memiliki sifat pendiam dan tidak suka bergaul dengan yang lain. Sehingga tidak heran bila dia sering kelihatan seorang diri dan tidak punya banyak teman di sekolah. Singkat cerita, pada tahun 2018, Jared baru lulus dan sedang sibuk mengirim lamaran kerja di internet. Dia sangat butuh pekerjaan karena saat itu neneknya sedang sakit-sakitan dan ibunya kebetulan baru saja didiagnosa menderita sakit kanker, sehingga mereka butuh banyak uang untuk biaya pengobatan ke rumah sakit. Pada bulan April 2018, Jared pernah memalsukan tanda tangan ibunya dan menulis selembar cek dengan nilai 1 triliun Singapura dolar untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia pergi mendepositkan cek tersebut ke bank. Sebagai informasi, uang 1 triliun Singapura dolar bila dirupiahkan, maka setara 11.563 triliun rupiah. Hampir 4 kali lipat lebih besar dari harta kekayaan Elon Musk, orang terkaya di dunia yang memiliki kekayaan bersih 189 miliar US dollar atau sekitar 2.951 triliun rupiah. Bila punya uang 1 triliun Singapura dolar, kita mungkin sanggup membeli 3 bank terbesar di negara Singapura. Pihak bank kemudian mendapati rekening ibunya itu sudah lama tutup dan melaporkan hal ini pada pihak berwajib. Polisi tidak menyelidiki lebih lanjut karena tidak terjadi kerugian apa-apa dan menganggap si pelaku hanya orang iseng atau mungkin sedikit kurang waras. Setelah kejadian cek itu, Jared akhirnya mendapat pekerjaan sebagai customer service di sebuah perusahaan. Seminggu setelah bekerja, tepat pada tanggal 10 April 2018, Jared mengirim pesan pada atasannya dan memberitahu dia harus menemani neneknya ke dokter dan akan tiba di kantor pukul 2 siang. Meskipun sudah janji akan masuk kerja pukul 2 siang, tapi Jared tidak pernah kelihatan di kantor pada hari itu. 2 hari kemudian, tepat pada tanggal 12 April 2018, Jared kembali tidak masuk kerja dengan alasan dirinya sedang sakit dan minta cuti selama 2 hari. Pada keesokan harinya, Jared kembali mengirim pesan singkat untuk memberitahu atasannya bahwa dia akan memperpanjang cuti sakit 1 hari lagi. Setelah masuk kerja, pihak HRD minta bukti surat dokter sebagai dokumen pendukung, tapi sayangnya Jared selalu memberi alasan dan tidak pernah memberikan dokumen yang diminta. Pada tanggal 17 April 2018, Jared kembali tidak masuk kerja dan memberitahu atasannya bahwa neneknya sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit. Lalu pada tanggal 24 April 2018, giliran bibinya harus masuk rumah sakit. Pada tanggal 2 Mei 2018, Jared mengaku sakit demam tinggi dan tidak bisa kerja pada hari itu. Setelah masuk kerja beberapa hari, tepat pada tanggal 8 Mei 2018, Jared kembali tidak bisa masuk kantor dengan alasan dia harus menemani ibunya karena kondisi kesehatannya yang sedang tidak stabil di rumah sakit. Tanggal 15 Mei 2018, Jared kembali absen bekerja dengan alasan dirinya sedang sakit dan tidak pernah lagi masuk kantor. Sementara itu di tempat lain, seorang pemuda dengan penampilan sederhana datang ke sebuah kantor pemasaran apartemen kelas atas dan memperkenalkan diri dengan nama Park Jun Hyung, putra seorang konglomerat asal Korea Selatan.
Pada agen pemasaran, Park mengaku ayahnya orang Korea dan ibunya warga asli Singapura. Dia ingin berinvestasi properti dengan anggaran 20 juta Singapura dolar atau sekitar 230 miliar rupiah per unit apartemen. Seorang agen properti kemudian membawa putra konglomerat itu melihat sebuah unit penthouse di daerah sekitar Bisan. Pemuda itu ternyata langsung tertarik dan setuju membeli penthouse yang dihargai sekitar 5,5 juta Singapura dolar. Dia lalu menulis selembar cek dengan nilai 55.000 Singapura dolar sebagai pembayaran tanda jadi 1% dari harga beli properti. Sesuai dengan prosedur normal, agen properti itu lalu menyiapkan dokumen option to purchase atau perjanjian pengikat jual beli atau PPJB untuk ditandatangan, di mana perjanjian itu pembeli menyatakan keseriusan dan komitmen untuk menyelesaikan pembayaran properti yang dibeli dalam periode waktu 14 hari ke depan. Keesokan harinya, pemuda itu kembali dibawa keliling melihat properti di daerah Orchard, Karen Hill, Patterson, dan Grange Road. Setelah melihat sekitar 12 unit apartemen, pemuda itu setuju membayar tanda jadi beberapa unit apartemen dengan harga pembelian sekitar 140 juta Singapura dolar atau hampir setara 1,6 triliun rupiah. Sebenarnya para agen properti merasa sedikit curiga. Mereka tidak pernah bertemu dengan orang muda sekaya ini. Lalu setahu mereka, semua orang sekaya apapun biasanya selalu mengajukan penawaran harga. Tapi pemuda ini tidak pernah menawar sedikit pun harga properti yang dia beli. Saat agen properti melakukan background check di website Monetary of Authority, mereka sedikit lega ketika nama pemuda itu bersih dan tidak ada dalam daftar orang yang di blacklist Otoritas Keuangan Singapura. Beberapa hari kemudian, semua cek yang diterima ternyata tidak bisa diuangkan di bank. Saat dihubungi, pemuda itu beralasan bahwa uangnya sedang ditransfer dari rekening luar negeri. Tapi setelah menunggu beberapa hari tak ada hasil, maka perjanjian pengikat jual beli secara otomatis dianggap batal. Pemuda yang mengaku putra konglomerat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Gerald Low. Gerald memutuskan berhenti kerja karena dia ingin punya banyak uang dalam waktu singkat. Dan dia sadar hal utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan rasa kepercayaan diri dan membangun citra dirinya sebagai anak orang kaya. Oleh karena itu, Gerald pergi ke agen properti pura-pura ingin membeli apartemen, padahal dia hanya ingin foto selfie dan menyimpan perjanjian pengikat jual beli agar bisa menunjukkan pada orang bahwa dia memiliki banyak properti mahal. Pada bulan September 2018, Gerald mulai menghubungi satu demi satu teman lamanya lewat sosial media Facebook. Dan dari sekian banyak yang dihubungi, ada seorang teman dari bangku sekolah tingkat pertama bernama Terence Chew merespon balik pesan Facebook yang dikirim. Keduanya dulu sebenarnya hanya teman biasa, dan Terence kebetulan saat itu sedang bekerja sebagai agen pemasaran di sebuah perusahaan multilevel marketing. 1 minggu kemudian, mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe. Gerald bercerita bahwa dia mendapat harta warisan dan punya banyak properti mahal. Agar lebih meyakinkan, Gerald juga memperlihatkan beberapa foto selfie dirinya di unit apartemen mewah dan menunjukkan perjanjian pengikat jual beli properti yang pernah dia tanda tangani. Gerald lalu mengaku ingin menjalankan bisnis minuman bubble tea dengan nama produk Fitness Tea. Oleh karena itu, dia mengajak Terence bergabung jadi rekan bisnis dan menjadikannya wakil direktur utama dalam perusahaan. Terence tentu saja senang karena dia memang sudah lama bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Pada bulan Oktober 2018, seorang wanita bernama Susan Lim sedang mencari lowongan kerja di forum online. Susan mendapati Fitness Tea, perusahaan milik Gerald, ternyata sedang mencari seorang karyawan wanita dengan posisi sebagai administrasi kantor. Singkat cerita, Susan diwawancara dan langsung diterima bekerja. Tapi yang membuat keluarganya bingung, keesokan harinya Susan pulang dengan membawa banyak alat tulis kantor yang katanya dia beli untuk keperluan kantor. Setelah itu, Susan juga disuruh membeli 3 nomor ponsel baru dengan paket bundling ponsel keluaran terbaru, dan semua nomor itu didaftarkan menggunakan namanya. Susan tidak berpikir apa-apa karena bosnya sudah berjanji akan mengganti semua uangnya pada akhir bulan. Beberapa hari kemudian, Susan pulang ke rumah dengan wajah bahagia. Pada orang tuanya, Susan bercerita
bahwa bosnya tiba-tiba mengajaknya bertunangan dan ingin segera menikah dengannya. Pada tanggal 27 Oktober 2018, supaya lebih meyakinkan, Gerald mendaftarkan hari pernikahan mereka secara online. Begitu orang tuanya tahu, Susan langsung disuruh berhenti kerja dan tidak boleh lagi berhubungan sama sekali. Mereka punya firasat putrinya telah dibohongi atau dimanfaatkan untuk maksud tertentu. Benar saja, 1 bulan kemudian, sebuah tagihan pemakaian telepon sebesar 5.890 Singapura dolar atau sekitar 68 juta rupiah datang ke rumah. Susan tidak bisa mengelak karena semua nomor itu dibeli atas namanya dan harus melunasi tagihan itu. Gerald ternyata menjual ponsel-ponsel baru itu dan menggunakan nomor telepon untuk keperluannya sendiri. Sementara itu di tempat lain, Terence yang dijanjikan gaji sebesar 10.000 Singapura dolar atau sebesar 115 juta per bulan tidak pernah menerima uang masuk ke rekeningnya pada akhir bulan. Saat ditanya, Gerald selalu memberikan berbagai alasan dan menyuruh Terence bersabar karena dia sedang sibuk dengan urusan yang lain. Setelah beberapa lama, Gerald akhirnya menghilang dan tidak pernah lagi membalas pesan singkat yang dikirim. Sama dengan Susan, Terence juga pernah membeli 6 nomor ponsel baru dengan menggunakan namanya sendiri dan harus membayar tagihan sebesar 9.549 Singapura dolar atau sekitar 110 juta rupiah. Terence sempat frustasi karena dia tidak punya uang sebanyak itu dan harus menahan rasa malu ketika minta bantuan keluarganya. Pada tanggal 4 Januari 2019, seorang pemuda bernama Sam datang ke kantor polisi dan membuat laporan bahwa dirinya telah ditipu oleh Gerald Low. Sam mengaku sekitar bulan November tahun lalu, dia pertama kali berkenalan dengan Gerald lewat aplikasi Grindr. Sebagai informasi, Grindr adalah aplikasi kencan untuk kaum gay atau LGBT. Saat pertama kali bertemu, Gerald datang mengendarai sebuah mobil mewah dan mengajak Sam berkeliling sambil bercerita bahwa dirinya mendapat warisan harta dari orang tuanya dan memiliki banyak properti mahal. Setelah beberapa kali bertemu, Gerald mulai menjalankan aksinya. Dia mengajukan pada Sam sebuah penawaran investasi yang dijanjikan sangat menguntungkan. Menurut Gerald, investasi yang dia tawarkan itu memiliki tingkat pengembalian tinggi, jauh di atas bunga deposito dan hasil investasi pada umumnya. Sam langsung setuju dan menutup semua investasinya di tempat lain dan mentransfer semua uang hasil penutupan investasi itu ke rekening milik Gerald. Tidak cukup sampai di situ, Gerald juga berhasil meyakinkan Sam menambah nilai investasi dengan meminjam sebuah uang dari perusahaan rentenir. Lalu di awal bulan, Gerald mengutarakan niatnya pergi merayakan liburan Natal dan Tahun Baru ke kota London, Inggris. Oleh karena itu, Gerald minta agar kartu debit dan token bank milik Sam dititipkan padanya. Karena menurutnya, lebih praktis bila dia membayar angsuran pinjaman langsung dari rekening bank milik temannya itu. Singkat cerita, suatu hari, Sam tiba-tiba didatangi oleh para penagih hutang. Pemuda itu sangat terkejut ketika diberitahu bahwa angsuran pinjamannya belum dibayarkan dan langsung menghubungi Gerald saat itu juga. Gerald berusaha menenangkan Sam bahwa dia akan menyelesaikan semuanya setelah selesai liburan dan tiba di Singapura. Sam lalu coba memeriksa rekening tabungan miliknya dan terkejut ketika user ID dan kata sandi yang dimasukkan ternyata salah. Dengan panik, Sam segera menghubungi customer service bank dan diberitahu bahwa user ID dan kata sandi rekeningnya telah diganti dan semua uang di rekeningnya sudah habis tak tersisa. Dari sini Sam tahu bahwa dirinya telah ditipu mentah-mentah dan datang ke kantor polisi. Dalam laporannya dia mengaku menderita kerugian sebesar 70.000 Singapura dolar atau sekitar 800 juta rupiah. Setelah mempelajari laporan yang masuk, pada tanggal 1 Februari 2019, Gerald akhirnya ditahan. 2 minggu kemudian dia dibebaskan setelah ibunya membayar uang jaminan. Setelah bebas, Gerald malah tetap menjalankan aksinya.
Beberapa korban datang ke kantor polisi melaporkan penipuan yang dilakukan pemuda itu. 1 tahun kemudian, saat sidang kasus ini dimulai, Jared mangkir dan tidak hadir dalam persidangan. Setelah beberapa kali mangkir, pihak pengadilan memerintahkan polisi mendatangkan Gerald secara paksa. Tepat pada tanggal 8 Maret 2022, beberapa anggota polisi mendatangi komplek apartemen tempat tinggal Jared sejak pagi hari. Menurut kabar dari penghuni unit sekitar, Gerald sedang menemani ibunya pergi ke rumah sakit. Benar saja, sekitar pukul 3:30 sore, sebuah mobil tiba di apartemen. Gerald dan ibunya turun dari mobil. Saat berjalan menuju lift, 2 anggota polisi mendekat dan menangkap pemuda itu tanpa perlawanan berarti. Singkat cerita, dalam persidangan terungkap, ada lebih dari 10 orang korban dengan jumlah kerugian materi sebesar 150.000 Singapura dolar atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Dan tidak ada sepeser pun uang tersebut pernah dikembalikan pada korban. Pada tanggal 16 Maret 2022, Gerald Low yang berusia 27 tahun pada saat itu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara. Setelah mendekam dalam penjara, ibunya selalu datang berkunjung membawa makanan kesukaannya. Sampai akhirnya pada bulan Juli 2022, Gerald mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia. I think this hurts my mom a lot because she did not expect that I done so many wrong things. When the OC broke to me this news that my mom will never come and visit me anymore, she has passed on, I was very, very upset. I should be the one that should be suffering, not her. I should be the one getting critically ill. I have lost everything. Oke everyone, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga kita bisa menarik pelajaran dari kasus ini dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.